Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Anggia Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan memaparkan mengenai literatur review dari artikel yang menggunakan survei konsumsi pangan dengan metode food records. Artikel yang saya ambil berjudul Accuracy of Dietary Intake Assessment Using Food Records Based on Photographic Images Captured by Visually Impaired People dengan detail sebagai berikut. Pertama-tama akan saya awali dengan latar belakang, di mana penyandang disabilitas penglihatan atau VIP menghadapi kendala dalam penilaian konsumsi pangan. Metode tradisional seperti 24-hour recall, food frequency questionnaire atau FFQ, atau food record dinilai kurang sesuai karena bergantung pada kemampuan melihat serta kemampuan mendeskripsikan makanan. Makanan VIP sering disiapkan atau diporsikan oleh orang lain sehingga mereka sulit melaporkan jenis maupun jumlah makanan dengan akurat. Maka dari itu, food record berbasis foto atau VRPI menggunakan smartphone hadir sebagai alternatif. VIP dapat memotret makanan mereka secara mandiri, kemudian ahli gizi menganalisis foto untuk mengidentifikasi makanan serta memperkirakan jumlah porsinya. Berikut adalah metode penelitiannya dengan jenis penelitian observasional dan cross-seksional dengan sampel VIP berjumlah 40 orang, yaitu 67,5% laki-laki dengan rentang usia 16-70 tahun, kemudian 77,5% diantaranya buta total, dan 72,5% terbiasa memakai smartphone. Kemudian panel ahli di mana 20 ahli gizi perempuan yang mayoritas berusia lebih dari 40 tahun dan pengalaman lebih dari 10 tahun, serta 60% diantaranya bergelar PhD. Cara penggunaan dari metodenya yaitu VIP memotret 3 kali setiap hidangan dan dipilih satu foto terbaik oleh peneliti dengan sudut foto frontal 45 derajat dan aerial 90 derajat. Kemudian makanan dengan 3 set standar mewakili sarapan, makan siang atau malam, dan camilan. Kemudian food record weigh dilakukan dengan timbangan digital presisi 1 gram untuk membandingkan hasil. Repetisinya, setiap ahli gizi menilai 6 foto frontal dan aerial dengan 3 kali jenis hidangan, sehingga menghasilkan 6 food records berbasis foto per ahli. Berikutnya adalah analisis data di mana menggunakan perbandingan food records PI versus food records weigh dalam gram per mili dan kandungan gizi. Dan koreksi dianggap benar bila estimasi dalam margin kurang lebih 10% dari food record weigh. Statistiknya menggunakan Wilcoxon test YS 95%, dan hasil disajikan dalam tabel perbandingan antara food record PI dan food record weigh untuk setiap kategori zat gizi. Selain itu, ditampilkan juga persentase item yang benar, under, dan over. Lalu ditampilkan juga grafik box plot untuk distribusi perbedaan. Kemudian selanjutnya hasil penelitian di mana pada identifikasi makanan, tingkat benar sangat tinggi, 95% sarapan dan 100% makan siang atau malam dan camilan. Kemudian dari 13 item makanan, 11 item dikenali oleh semua ahli. Dan kesulitannya pada item tertentu seperti kopi susu dan ayam panggang. Untuk hasil penelitian estimasi porsi, yang benar hanya pada 23% item, sering underestimate di mana 61,5% frontal dan 76,9% aerial. Dan overestimate pada ayam panggang. Selain itu, minuman jus kotak paling mudah diestimasi dengan benar 100%. Untuk hasil penelitian estimasi gizi, terjadi underestimation signifikan pada energi, karbohidrat, protein, lemak, serat, kalsium, zat besi, dan vitamin C untuk kurang lebih 46% item. Dan hanya 30-38% item yang kandungan gizi diperkirakan benar. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan, di mana pada kelebihan, identifikasi jenis makanan sangat akurat 95-100%, kemudian praktis, cepat, bisa dilakukan mandiri oleh VIP, lalu meningkatkan otonomi, partisipasi, dan inklusi VIP dalam penilaian gizi, dan potensial digunakan dalam penelitian epidemiologi dan pelayanan klinis. Untuk kekurangannya sendiri, rendah akurasi estimasi porsi dan gizi, kemudian sulit mengidentifikasi detail makanan, seperti cara masak, bumbu tersembunyi, dan tidak ideal untuk penelitian yang memerlukan data kuantitatif detail, serta keterbatasan penelitian seperti dilakukan dalam kondisi terkontrol dengan menu sederhana, bukan kondisi sehari-hari. Dari paparan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa VRPI sangat efektif untuk identifikasi makanan yang termasuk dalam penilaian kualitatif, tetapi kurang akurat untuk estimasi jumlah dan zat gizi. Kemudian, kesalahan estimasi sebanding dengan yang ditemukan pada metode recall tradisional. Lalu, metode ini berpotensi besar meningkatkan kualitas layanan gizi untuk VIP dengan menjaga otonomi, inklusi, dan partisipasi aktif mereka. Yang terakhir, perlu penelitian lebih lanjut dalam kondisi kehidupan nyata untuk menguji akurasi kuantitatif dan manfaat sosial metode ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.